Aku benar-benar penasaran. Maafkan aku, istriku. Aku terpaksa melakukan ini. Yuto amat terkejut. Riri, kumpulan dongeng dan cerita anak. Yuk dukung Riri dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton. Suruno Ongaishi, balas budi burung bangau. Seorang pemuda bernama Yuto sedang bekerja di sawah dengan giat. Ia adalah pemuda yang rajin bekerja guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Ia mendengar suara dari arah sebelah kanan. Apa itu? Seperti ada sesuatu yang terjatuh. Yuto berjalan mencari sumber suara itu. Ternyata suara itu berasal dari seekor bangau yang terjatuh karena salah satu sayapnya tertancap panah. Pasti bangau ini baru saja diburu. Lebih baik aku membawanya pulang dan merawatnya. Jika sudah sembuh, aku bisa menjualnya. Yuto merawat burung bangau itu selama beberapa hari. Selama itu pula, rasa sayang Yuto pada si bangau semakin bertumbuh. Oh, kau adalah burung bangau yang indah. Aku jadi tidak tega jika harus menjualmu. Lebih baik aku melepasmu saja, supaya kau dapat terbang dengan bebas. Akhirnya, burung bangau itu benar-benar sembuh. Yuto pun menepati janjinya. Ia melepas si bangau agar dapat terbang bebas ke alam liar. Selamat tinggal. Semoga kau bisa hidup dengan bahagia dan terbebas dari ancaman para pemburu. Bangau itu sempat terbang berkeliling di langit dengan gembira, seolah mengitari rumah Yuto sebelum ia benar-benar pergi. Ia tampak mempunyai maksud tertentu. Mungkinkah itu bentuk ucapan terima kasih pada Yuto? Hari berikutnya, seorang gadis berparas cantik datang ke rumah Yuto. Hai, namaku Sora. Maaf jika terdengar lancang, tetapi bolehkah aku tinggal di sini selama beberapa hari? Aku berjanji akan membantumu bekerja. Yuto pun mengizinkan Sora untuk tinggal di rumahnya. Ia mempersilahkan Sora menggunakan kamar tidurnya, sedangkan ia akan tidur di ruang tengah. Lama-kelamaan, tumbuhlah rasa cinta di antara Yuto dan Sora. Mereka pun menyelenggarakan acara pernikahan yang sangat sederhana di rumah. Aku berjanji akan hidup bersamamu hingga tua nanti. Malam harinya, Yuto tiba-tiba merasakan kecemasan yang luar biasa. Ia khawatir dengan kehidupan keluarganya kelak. Bagaimana jika aku tidak bisa mencukupimu, istriku? Aku bukanlah orang kaya yang memiliki harta melimpah. Kau tak perlu khawatir, suamiku. Sora lantas mengambil sebuah kantong kecil yang ia simpan. Selagi kita mempunyai beras-beras ini, kita tidak perlu khawatir. Beras apakah itu? Jika jumlahnya hanya sedikit, dalam satu hari saja pasti sudah habis, kan? Ini adalah beras ajaib yang tidak akan pernah habis sampai kapanpun. Setelah itu, hari-hari Yuto dan Sora berjalan dengan baik. Yuto tetap rajin pergi ke sawah, sedangkan Sora menunggu di rumah. Walau hidup dalam kesederhanaan, tetapi mereka tetap mensyukurinya. Aku harus lebih bersemangat lagi dalam bekerja.
Suatu hari, Sora melihat pakaian Yuto sedang sobek-sobek. Ia pun merasa sangat prihatin. Kasihan sekali suamiku. Bajunya sudah tak layak pakai seperti ini. Tapi mau bagaimana lagi? Kami belum punya cukup uang untuk membeli baju baru. Sora lantas menghampiri Yuto yang sedang beristirahat di ruang tengah. Aku akan membuatkan baju khusus untukmu. Dengan syarat, jangan buka pintu kamar jika aku belum selesai. Aku harus berkonsentrasi dan menyendiri dulu untuk membuat baju tersebut. Kamu pun tidak boleh mengintip. Baik, istriku. 1 minggu telah berlalu. Sora akhirnya keluar dari kamar. Wajahnya tampak lelah sekali. Namun, ia berhasil membuatkan sepasang pakaian yang sangat indah. Sudah selesai. Sekarang, kamu bisa mengenakan baju baru ini. Wah, bagus sekali. Terima kasih, istriku. Pada kesempatan berikutnya, Sora masuk lagi ke kamar dan berpesan untuk tidak diganggu. Yuto kini mulai curiga dengan apa yang dilakukan Sora. Sebenarnya, apa yang dikerjakan oleh istriku? Mengapa ia seolah menutup-nutupi pekerjaannya? Aku bahkan tak boleh melihatnya sedikit pun. 1 minggu kemudian, Sora keluar dari kamar. Badannya menjadi tampak kurus sekali. Wajahnya juga pucat. Ia menyerahkan sepasang selimut yang berukuran cukup besar. Ini aku buatkan selimut. Sebentar lagi musim dingin datang. Kita harus bersiap sejak sekarang. Yuto sangat khawatir melihat keadaan Sora saat ini. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya dilakukan oleh istrinya itu. Istriku, apa yang sebenarnya kamu lakukan selama ini? Mengapa kamu terlihat aneh sekali? Aku juga tidak melihat peralatan menenunmu sama sekali. Sora pun bersikeras merahasiakan semuanya. Kamu tidak perlu tahu, suamiku. Beberapa hari kemudian, Sora hendak membuatkan baju hangat untuk Yuto. Yuto pun memanfaatkan kesempatan itu untuk mengintip istrinya dari satu lubang kecil yang ada di pembatas kamar tidur. Aku benar-benar penasaran. Maafkan aku, istriku. Aku terpaksa melakukan ini. Yuto amat terkejut ketika melihat bahwa yang ada di dalam kamar bukanlah istrinya, melainkan sosok burung bangau yang sedang menenun menggunakan bulunya sendiri. Bulu-bulu lembut di sayapnya pun sudah rontok. Astaga! Oh, Sora pun mendengar suara suaminya itu. Bangau itu seketika kembali menjadi Sora. Ia keluar dari kamar dan menangis sejadi-jadinya. Kamu sudah mengetahui wujud asliku. Maka aku tidak bisa tinggal bersamamu lagi di sini. Maafkan aku, istriku. Jangan pergi. Kita sudah berjanji untuk selalu bersama, kan? Tidak bisa. Kau sudah ingkar janji. Sora kembali berubah menjadi bangau. Ia pun mengepakkan sayap, kemudian terbang pergi jauh meninggalkan Yuto. Andai saja aku tidak melanggar janji, kau pasti tak akan meninggalkanku. Yuto hidup bersama dengan penyesalan yang mendalam. Yuk membaca bareng Riri. Ada ratusan buku bergambar dan cerita interaktif. Mainkan animasinya dan dengarkan Riri bercerita untukmu. Temukan cerita favoritmu.
Ada dongeng, fabel, misteri, hingga petualangan. Yuk download sekarang.